sahabat Siloam, perkenalkan dengan saya Dr. Nisita Widyastari, dokter umum Siloam Hospital TB Simatupang. Kita bertemu lagi nih ya sahabat Siloam, pada sore kali ini kita akan membahas tentang kanker, terutama kanker serviks nih di episode podcast kita sore hari ini. Nah tentunya dalam membahas kanker serviks saya tidak akan sendiri nih, saya ditemani oleh Dr. Farah Fitantri, dokter spesialis obstetri, ginekologi, subspesialis onkologi di Siloam Hospital TB Simatupang. Langsung saja ya, kita sapa bintang tamu kita sore hari ini. Halo Dokter Farah. Hai Dokter Nisita. Hai sahabat Siloam. Oke, bagaimana nih Dokter Farah kabarnya sejauh ini, sehat? Baik aja, alhamdulillah. Dokter Nisita gimana? Sehat? Sehat dokter, terima kasih banyak. Dokter Farah lagi ada kesibukan apa nih dok akhir-akhir ini? Kesibukannya ya seperti biasalah, kerja dari pagi, kemudian praktek, operasi, dan belajar. Luar biasa nih ya dokter kita nih. Oke, dokter Farah nih pastinya kan sibuknya ya dok, sehari-hari bertemu dengan pasien yang bervariatif. Nah kebetulan kita kan ingin membahas mengenai kanker serviks nih ya dok. Nah sebenarnya kalau di Siloam Hospital TB Simatupang sendiri, apakah sering nih dokter temukan kasus kanker serviks, kemudian rata-rata ke pasien-pasien yang datang ke polidokter itu keluhannya seperti apa sih dok? Oke. Jadi sering nggak ya ketemu kanker serviks di Siloam? Bahkan kita di Siloam ini bukan hanya dari Jakarta saja, tapi kita juga banyak mendapati pasien kanker serviks yang berobat bahkan dari luar Jakarta sampai dengan Timor Leste bahkan gitu ya, dirawat di sini. Dan memang banyak yang saya temukan, mengingat bahwa kanker serviks itu adalah salah satu kanker yang terbanyak pada perempuan, gitu kan, di Indonesia, di negara berkembang, terutama di Indonesia ya, gitu. Jadi setelah kanker payudara ada kanker serviks, gitu. Jadi ya banyak sekali yang saya temukan. Oke, jadi sebenarnya sering kali ya dok, masih kasusnya ya sampai dengan saat ini. Betul, tadi dokter Nisita kan tanya ya, apa sih keluhannya gitu ya. Pasien-pasien yang datang ke poli gitu ya, ketemu saya, keluhannya itu biasanya yang paling sering adalah perdarahan, perdarahan dan keputihan gitu. Tapi kita juga jangan paranoid kalau keputihan, ini langsung kanker serviks gitu ya, juga seperti itu. Gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Oke, baik dok. Mungkin kita agak tarik mundur sedikit nih ya dok. Mungkin ada beberapa sahabat Siloam di rumah yang belum tahu kanker serviks itu apa sih sebenarnya, kuman penyebabnya pun apa sih gitu ya. Sementara kasusnya sering nih kita temui di keseharian gitu ya dok ya. Kira-kira kalau dari dokter Farah mungkin bisa menjelaskan kanker serviks itu kanker yang seperti apa ya dok ya? Jadi kita harus tahu dulu ya sahabat Siloam, apa sih kanker serviks? Serviks itu apa sih gitu? Mungkin nggak semuanya juga sahabat Siloam mengerti apa sih yang namanya serviks itu. Serviks itu sebenarnya daerah kecil gitu ya, di ujungnya rahim gitu ya. Dia menghubungkan antara rahim dan vagina. Gitu ya, jadi nggak bisa langsung kelihatan kalau kita nggak periksa dalam gitu kan, harus diperiksa dalam dulu. Nah, serviks itu sebenarnya daerahnya cuma 3 cm loh, gitu, cuma 3 cm. Jadi kalau misalnya ini rahim, di ujungnya itu ada serviks, ukurannya 3 cm. Nah, di luar di serviks itu ada yang namanya ostium. Ostium itu kalau misalnya orang lahiran, itu yang kita kenal kalau pembukaan 1, 2, 3 sampai 10. Nah, itu ostium itu adanya di serviks gitu ya. Nah, kanker serviks ya berarti kanker itu berasal dari organ yang dinamakan serviks tersebut. Masalahnya yang namanya kanker itu walaupun dia adanya di serviks, sifat kanker itu bisa invasi dan metastasis, bisa menyebar ke organ yang lain. Walaupun dia di serviks, dia bisa menyebar sampai ke paru-paru, bisa menyebar sampai ke tulang. Gitu. Dan itu yang challenging atau suatu hal yang memang harus kita hadapi gitu ya, suatu tantangan pada dokter-dokter, apalagi dokter onkologi gitu ya, bagaimana menangani pasien dengan kanker serviks. Padahal tadi kan dokter Nisita juga tanya apa sih penyebabnya gitu, kuman. Sebenarnya bukan kuman penyebab, tapi virus penyebabnya. Virus ya dok ya? Virus.
penyebab kanker serviks itu adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus, terutama di 16 dan 18. Gitu dia ya. Banyak nih ya dok ya, saudaranya 70, 80, ya tipenya banyak, tapi yang ngetop itu 16 dan 18 itu sampai 70% penyebab kanker serviks. Jadi kalau misalnya di luar itu ada pembicaraan bahwa kanker serviks itu turunan, sebenarnya tidak. Kanker serviks itu penyebabnya adalah virus, dan virus itu bisa dicegah. Gitu. Jadi kenapa sih kita harus harus menangani pasien yang sampai datang dengan kondisi yang sudah ini, padahal itu bisa dicegah. Bisa banget dicegah ya dok ya. Oke, betul. Begitu. Nah, mungkin ya dok, karena kita tahu nih ya penyebabnya adalah si virus human papilloma ini. Nah, pencegahannya sendiri itu seperti apa dok? Upaya-upaya yang bisa dilakukan nih sama mungkin sahabat Siloam atau mungkin orang-orang di sekitar. Apa aja sih pencegahannya yang bisa kita lakukan supaya tidak terkena kanker serviks? Jadi kita sudah tahu nih, dengan kita tahu penyebab kanker serviks itu adalah human papilloma virus, berarti kita harus mengetahui bagaimana sih cara penularannya gitu. Jadi pencegahan itu sebenarnya ada primary prevention sama secondary prevention. Primary prevention itu apa sih? Pencegahan primer. Seperti apa? Ya ini kita melakukan edukasi, gitu. Kita bicara, kita memberikan informasi yang tepat gitu kan kepada sahabat-sahabat semua, kepada keluarga, kepada teman-teman, bahwa virus ini, bagaimana kita menghindari penularan virus ini. Virus ini paling banyak ditularkan melalui hubungan seksual. Paling banyak ditularkan melalui hubungan seksual. Gitu ya. Jadi apa kaitannya dengan primary prevention? Dengan informasi yang benar, berarti kita harus apa? Kita harus melakukan hubungan seksual yang sehat. Semakin banyak kita mempunyai partner, kemungkinan yang rugi kan perempuan ya, kemungkinan nanti akan beresiko terjadinya terpapar dengan virus itu, yang akhirnya kalau kita terpapar virus jadi kanker serviks belum tentu ya dok gitu. Ya. Seorang perempuan 80% sebenarnya dalam kehidupannya ada resiko terpapar HPV, Human Papilloma Virus, tapi dengan imunitas yang baik sebenarnya itu akan bisa rilis gitu loh, maksudnya bisa hilang dengan imunitas yang baik. Tapi kalau kita terpapar virus HPV dan virus itu betah di kita dan menetap, itu akan sangat beresiko terjadi kanker serviks. Itu yang pertama, primary prevention adalah dengan penerangan atau edukasi. Yang kedua adalah vaksinasi. Nah ini nih sama lah seperti sekarang kan vaksinasi coronavirus ya. Vaksin COVID ya dok vaksin COVID gitu. Jadi vaksinasi itu memang, dan semakin pemerintah ini udah sangat baik hati loh, sudah lama ya, sebelum zamannya COVID itu sudah mencobakan vaksin ini diberikan gratis pada anak-anak SD. Ada program kan, anak usia subur ya dok ya, anak usia mulai kelas 5 SD. Dan kalau 9 sampai 13 tahun diberikan vaksin, itu nggak perlu sampai 3 kali, cuma 2 kali aja, bulan ke-1 dan bulan ke-6. Kalau misalnya selebihnya yaitu 3 kali kan pemberiannya. Betul. Gitu. Dan sampai saat ini sih belum perlu di booster. Jadi yang pertama adalah dari tadi ya dok ya, yang edukasi gitu kan, terkait melakukan hubungan seksual yang sehat gitu ya. Terus kebersihan, hygiene juga perlu. Higienitas daerah reproduksi ya, kewanitaan, sama vaksinasi. Kemudian kalau untuk mungkin sahabat Siloam yang usianya sudah bukan usia sekolah lagi nih dok. Nah, boleh nggak sih vaksin HPV sebenarnya? Boleh. Kan gini, vaksinasi itu akan mempunyai efek yang sangat baik bila diberikan lebih muda, pada usia yang lebih muda. Jadi kalau misalnya kita berikan pada usia teenager sama usia 40-an, pasti efeknya akan lebih baik proteksinya pada usia yang teenager. Tapi bukan artinya yang setelah itu nggak boleh, enggak. Lebih baik kita ada proteksi. Ya kan, tetap. Itu kan yang primary prevention ya tadi ya. Jadi dengan edukasi yang baik, dan yang kedua adalah dengan vaksinasi. Yang pencegahan yang lain adalah secondary prevention. Apa itu?
pap smear, betul. screening. Screening. Betul. IVA, kalau misalnya nggak sempat ke rumah sakit ya, IVA bisa IVA dilakukan tes. di puskesmas. Betul. Gitu. Sudah bisa ya dok ya Bisa. sekarang di puskesmas pun untuk screening kanker serviks tuh Iya. sudah bisa. Jadi kalau kita ketahuan, maksudnya, jadi kanker serviks itu sebenarnya nggak tiba-tiba loh, gitu ya. Dari normal terpapar virus, virusnya bisa hilang, aman. Tapi kalau virusnya menetap dan menjadi kanker serviks itu nggak tiba-tiba, bisa literatur bilang bahkan sampai belasan tahun. Dan itu ada masa yang namanya lesi prakanker. Dan waktu kita screening dengan pap smear dengan IVA itu kita ketemunya di lesi prakanker. Dan itu bisa disembuhkan sampai 100%. Tapi kalau sudah menjadi kanker, wah itu agak repot. Ya, betul. Jadi tadi primary prevention sama secondary yaitu dengan screening atau pap smear. Tapi screeningnya itu, pap smear itu pada orang yang sudah menikah atau sudah pernah berhubungan. Betul. Gitu. Oke, mungkin bisa di take notes ya. Ini sama sahabat Siloam di rumah, aku udah mulai belum melakukan pencegahan tadi ya. Sudah vaksin HPV belum nih? Atau sudah pap smear mungkin yang sudah menikah ya? Nah, kemudian nih dok, tadi kan kita bicara soal keluhan ya, sempat ya. Katanya kalau pasien-pasien dengan kanker serviks, biasanya salah satu tanda-tandanya adalah ada keputihan, kemudian pendarahan menstruasi yang abnormal gitu ya dok ya. Nah, kira-kira adakah keluhan lain? Kemudian kapan sih pasien tuh perlu memeriksakan diri ke dokter spesialis obstetriksi dan ginekologi terkait keluhan yang mengarah ke kanker serviks? Sebenarnya jangan pas ada keluhan kita datang ke dokter. Kan tadi ada screening. Betul. Ya kan? Iya. Kita tidak ada keluhan, kita harus sebenarnya pada yang sudah pernah menikah atau sudah berhubungan, kita diharuskan screening. Setahun sekali lah. Setahun sekali lah. Screening itu bisa pap smear, bisa sekalian cek virusnya. Kita terinfeksi virus nggak? Itu bisa. Namanya cek HPV. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan kita rajin screening gitu ya, kalau misalnya terjadi sesuatu itu akan cepat kelihatan. Karena kalau yang sudah bergejala itu biasanya sudah terjadi penyakit yang sudah agak berkelanjutan ya dok ya, stage-nya ya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya memang setiap ada keluhan perdarahan di luar haid kah, gitu kan, keluhan keputihan yang berbau, kemudian juga kalau yang sudah menikah berhubungan terus berdarah gitu kan, itu sebenarnya menjadi note buat kita, ke dokter lah gitu, periksa kan nggak makan waktu lama. Gitu. Daripada kita tunda, pas kita datang, karena yang namanya kanker itu dia nggak stay di satu stadium saja kalau tidak diobati, dia bisa berkembang sehingga kalau kita ketemunya di stadiumnya lebih lanjut, pastinya pengobatannya pertama akan lebih sulit, kemudian juga survival atau angka ketahanan hidupnya pasti lebih rendah. Betul. Oke, baik dok. Nah, kemudian nih dok, semisal kita sudah melakukan screening, kemudian tahu nih akan pencegahannya. Nah, tapi semisal untuk orang-orang di luar sana yang sudah terlanjur nih, aduh saya terdiagnosa kanker serviks, kira-kira pengobatannya itu seperti apa ya dok ya? Sebenarnya nggak usah berkecil hati. Indonesia itu kemajuan kedokterannya tuh udah oke banget kok gitu ya. Sudah tersedia fasilitas untuk pengobatan kanker serviks. Ya, jadi pertama kita harus tahu kanker serviks itu bisa dioperasi sampai dengan stadium 2A saja. Sampai stadium 2A ya dok stadium ya. 2A. Gitu kan. Kalau sudah lebih dari itu dokter nanti yang akan periksa. Kalau sudah lebih dari itu nggak bisa dioperasi lagi, pengobatannya adalah kemo dan radiasi. Operasi pun bisa dilanjutkan kemo dan radiasi, begitu. Jadi operasinya seperti apa? Operasinya bisa operasi yang open, gitu kan, dibuka perutnya atau pakai laparoskopi. Jadi pakai alat canggih ya, dan kita mengerjakan kok di Siloam. Gitu. Ya, operasi itu namanya, operasinya pun bukan operasi biasa, namanya histerektomi radikal. Benar-benar diangkat rahim, kemudian tidak seperti angkat rahim biasa ya. Gitu. Itu juga takes time, nggak cepat operasinya, gitu kan. Ada resiko perdarahan dan lain-lain. Tapi
tetap, makanya itu yang saya sangat sarankan. Ini sebenarnya bisa banget loh dicegah gitu loh. Kalau kita tahu ini virus cervix itu karena human papillomavirus. Vaksin dong gitu kan. Pap smear dong. Gitu. Jadi jangan pas udah ada keluhan, udah apa namanya stadiumnya udah ini, baru waduh kita terkaget, aduh stadiumnya sudah stadium 3B gitu kan. Kadang-kadang banyaknya seperti itu karena kenapa, kena malu, aduh males deh kalau nggak malu atau nunda-nunda, nggak sakit kok. Kadang-kadang emang tidak kanker serviks itu awalnya nggak sakit kok gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang memang bagaimana yang ada perubahan ya dari pola mens biasa gitu, ada keputihan, datanglah. Dan dengan kita screening dengan pap smear sebenarnya udah, kalau ada apa-apa tuh udah bisa terdeteksi ya dok ya. Oke, baik. Oke, jadi mungkin apa namanya tadi sudah dokter Farah jelaskan ya, mulai dari kanker serviks itu apa, penyebabnya apa, pencegahannya, sampai dengan pengobatannya pun gitu ya. Apa aja sih yang bisa menjadi pilihan gitu ya bagi sahabat Siloam, mungkin di sini jadi terupgrade lagi nih wawasannya gitu ya. Oke, nah kira-kira nih dok, mungkin pertanyaan terakhir ya, ada nggak pesan nih dari dokter Farah untuk sahabat Siloam di rumah gitu ya, tentang terkait awareness gitu ya, atau kesadaran yang ingin dokter tumbuhkan gitu ya ke sahabat Siloam di rumah terkait kanker serviks ini? Sahabat-sahabat Siloam, apalagi saya seorang perempuan gitu ya, dan saya menangani pasien saya semuanya perempuan. Banyak pasien yang datang ke saya dengan kanker serviks gitu kan, dimana usianya bukan usia yang sudah tua, bahkan usia yang masih muda. Dimana waktu usia reproduktif gitu, usia muda itu dia masih memiliki anak-anak yang kecil, yang butuh perhatiannya, butuh kasih sayang gitu kan. Kemudian juga dengan usia reproduksi itu dia masih sangat banyak bisa bisa menghasilkan, bekerja gitu, berbuat sesuatu produktif ya dok ya. Produktif. Tetapi dia harus harus menghadapi penyakit kanker serviks yang sangat berat. Kanker serviks itu berat, gitu ya. Walaupun hanya operasi saja, operasinya pun berat. Dan itu akan mengganggu semua yang tadi saya sebutkan, gitu. Anak-anaknya juga, bagaimana dengan perhatian untuk keluarga, bagaimana dengan produktivitasnya, gitu. Padahal kanker serviks ini sangat-sangat bisa dicegah. Pencegahannya juga tidak sulit kok gitu kan. Pertama dengan sekarang kita memberikan informasi yang tepat gitu kan kepada keluarga kita, kepada teman-teman gitu kan, kepada sahabat-sahabat gitu ya. Bagaimana sih kita mencegah kanker serviks itu? Ya kan? Mencegah virus itu menular. Yang kedua, vaksin. Jangan percaya hoax, kadang-kadang masih aja juga ada yang hoax itu ya. Vaksin itu sudah terbukti, sudah dilakukan penelitian terhadap puluhan ribu orang. Yang ketiga, pap smear. Untuk yang sudah menikah ya dok ya? Iya, sudah menikah setahun sekali lah gitu kan. Cek virus juga oke, nggak masalah. Dengan demikian, kalaupun kita terpapar virus dan walaupun kita terkena, paling tidak ada di lesi prakanker, kita bisa sembuh kok sampai dengan 100% dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan untuk sahabat-sahabat yang memang sudah mengalami kanker serviks, tetap semangat karena pengobatan itu tidak hanya dari dokternya saja ya, tidak hanya dari paramediknya saja, tapi dari diri sendiri. Bangun imunitas dengan semangat yang sangat dengan berpikiran positif. Betul. Itu sih, gitu. Itu akan sangat sinergi yang positif dan mudah-mudahan bisa sehat lagi. Luar biasa. Mari kita cegah kanker serviks. Mari kita cegah kanker serviks ya bersama. Gemes banget, benar-benar. Saya benar-benar bukan hanya saya mengerti, bukan hanya pasiennya saja yang yang berat gitu, bahwa kami yang menghadapinya juga juga
Betul, Dok. Tantangan sehari-hari ya, Dok ya. Eradikasi kanker serviks dari Indonesia. Iya, bisa itu, bisa. Yuk, bisa yuk. Oke, luar biasa nih, kita kayaknya banyak banget belajar dan dapat informasi-informasi terkait kanker serviks dari Dokter Farah. Nah, mungkin nih Dok, kedua terakhir berarti ya, kalau misalkan sahabat Siloam nih mau berkonsultasi sama Dokter Farah, bisa ditemui kapan nih dokter? Sebenarnya kalau nggak salah sih ada aplikasinya ya. Ada aplikasi ya, betul, di My Siloam ya? Ada aplikasi. Sebenarnya saya di Siloam itu dari hari Selasa sampai Sabtu. Oke, dari hari Selasa sampai Sabtu, praktek sore ya? Sabtunya ya, praktek sore. Oke, siap. Kalau begitu, mungkin terima kasih banyak Dokter Farah atas waktunya, sudah mau sharing sama kita semua nih, sahabat Siloam. Oke, kalau begitu terima kasih kepada sahabat Siloam sudah mendengarkan episode podcast seputar kanker pada sore hari kali ini. Saya Dr. Nisita Widiastari, turut undur diri. Salam sehat. Salam sehat.